Namo Buddhaya. Gimana kabarnya Bapak Ibu, baik? Baik. Kayaknya kurang baik. Baik Bapak Ibu? Baik. Nah, begitu dong. Luar biasa. Ya, terima kasih juga pada Bapak Ibu yang telah datang kemari ya. Karena kita sadari bahwa dengan datang kemari berarti kita mendapatkan beberapa poin kebaikan. Itu sayang di luar ya, satu ya. Bebe hilang. Masuk aja, Lin. Di dalam masih ada kok. Di sini masih bisa nih dipakai. Ya, Bapak Ibu, enaknya kita cerita apa nih? Apa aja yang bisa diceritain ya, Bu? Cerita besok mau pergi jadi enggak? Cerita besok mau pergi. Ya, saya akan mencoba yang memberikan masukan sedikit. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya ya. Bagaimana kalau kita mengambil tema mempersiapkan hari esok yang lebih baik, ya boleh ya. Biasanya kita sebagai manusia biasa memikirin masa depan, ya. Gimana sih besok saya, atau saya nanti mau gini begitu, ya kan? Tapi kadang kita lupa, ya, lupa memikirkan hal yang lebih penting, ya. Artinya gini, kita selalu memfokuskan yang sesuatu yang belum nyata atau sesuatu yang sudah lewat. Misalnya kita selalu terbelenggu dengan masa lalu kita, ya kan? Aduh, saya ini kenapa sih jadi begini? Dulu sih saya begini, dulu saya begini, ya. Menyesali apa yang sudah terjadi. Nah, ini yang tidak baik ya, atau yang kurang baik untuk diri kita ke depan ya. Sang Buddha juga sudah mengatakan janganlah kita memikirkan masa lalu, karena masa lalu sudah berlalu ya. Masa lalu itu tidak akan kembali ke kita lagi, ya kan? Terus kita selalu memikirkan masa depan ya. Itu pun jangan terlalu dipikirkan. Kenapa? Masa itu belum terjadi, ya kan, nanti ya kan. Nah, yang perlu dipikirkan ini masa sekarang, ya, fokusnya sekarang. Apa sih yang harus kita perbuat, apa sih yang harus kita lakukan pada saat ini, dan apa yang harus kita hindarkan atau jauhkan pada saat ini. Itu yang lebih penting. Nah, dengan kita menyadari hal itu, otomatis ya kan, kalau kita sekarang ini banyak berbuat baik, ya kan, berpikir, berucap dan berbuat baik, saya rasa dengan sendirinya masa depan kita sudah tertata, ya. Contoh nih, memang kita punya rencana nih. Aduh, nanti ke depan saya mau beli rumah, gitu kan. Tapi bagaimana mempersiapkannya itu kan yang penting, ya kan, bukan mau beli rumahnya nih, ya kan. Nah, dari sekarang ini kita udah apa? Selalu nabung, ya kan. Dengan gaji yang misalnya ada sisa ya kita tabungin sedikit demi sedikit. Nah, dengan kita berbuat baik sekarang ini, otomatis tabungan kita dengan banyak tabungan baik sekarang ini, otomatis masa depan yang kita inginkan bisa terwujud, ya. Lain dengan kalau kita cuma memikirkan masa depan harus gimana, tapi tidak pernah kita memikirkan caranya, ya. Apa sih yang harus kita persiapkan, ya kan? Sekarang hidup, ya kan, istilahnya poya-poya, ya kan, dengan tidak memikirkan hal yang baik. Itu buat saya. Aduh, terima kasih. Tuh kan, kalau kita niatnya baik, hasilnya juga baik. Hasil sendiri. Wah. Ya, seperti kemarin pada saat hari Sabtu, saya kan ada tugas kunjungan ke LP Wanita Tangerang, ya. Saya merasa bahagia ya sebagai ya umat Buddha gitu kan. Karena pada saat tahun-tahun yang lalu itu, ketika saya datang itu, penghuni LP khususnya umat Buddha itu banyak ya, 20 sampai 30 orang. Kita kan merasa, aduh kok umat Buddha banyak yang salah jalan ya, banyak yang melakukan hal-hal yang buruk gitu kan. Tapi kemarin saya datang hari Sabtu tinggal 9. Berarti kan kita senang ya bahwa umat Buddha sudah mengurangi perbuatan jahatnya.
ya kan? Nah, berbahagia saya waktu itu, tapi saya berbagi ya, sharing-sharing, karena kita harus memberikan semangat ya, apa sih kedepannya yang harus dia lakukan ya. Mungkin kalau kita tidak memberikan saran nasihat yang baik, mungkin dia terbelenggu oleh masa lalu. Misalnya dia mempunyai kesalahan atau melakukan satu kesalahan, dia akan terfokus dengan kesalahan itu, sehingga dia tidak bisa ya merubah diri untuk jadi baik. Ketika dia nanti di LP tersebut jadi penghuni, ya dia udah nggak mikirin, ya kan. Tapi dengan masuknya kita, ya kan, majelis agama Buddha di LP tersebut, setiap minggunya tuh ada yang datang, ya kan, ada puja bakti. Sekarang itu di sana ada dibangun wihara, ya, sebuah wihara. Namanya kalau nggak salah Prasna Karuna, ya, namanya. Ya kebetulan yang bangun dari Majelis Budaya Indonesia, ya, khususnya MBI DKI. Nah, atas prakasa beliau ini sehingga bisa tercipta adanya sebuah wihara di dalam LP tersebut. Ya lumayan sih, ukurannya sekitar berapa lebar? Sekitar 8 ya, 8 kali 15-an. Bangsa 50 orang, 60 masuk ya, kalau memang teratur bisa. Yes. Kita sebagai umat Buddha, khususnya saya, itu sangat bahagia ya, karena di tempat orang-orang yang melakukan kesalahan, di situ ada tempat untuk membersihkan ya, membersihkan diri kita, membersihkan perilaku kita dari hal-hal yang buruk. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Karena baik langsung berbuat dapat minum. Ya, makanya saya tidak segan-segan untuk memberikan arahan kepada Bapak Ibu semua untuk berbuat baik. Nah ini nyata ya. Coba kalau saya pikirannya jahat, teh botol nggak datang. Makanya Ibu harus ya, jangan pada saat datang ke cetia atau wihara punya niat yang baik, ya kan, kata-katanya juga baik. Selepas itu pun harus kita jaga perilaku kita, ya kan, berpikirnya juga baik, ucapan kita juga baik, terus apa, perbuatan kita juga harus baik. Sehingga apa? Banyak orang-orang yang suka pada kita. Ya, suka ini bukan berarti mau ya, bukan ya. Kalau kita berbuat baik, ya kan, Sang Buddha juga sudah pernah mengatakan gini, kalau kita menjadi orang baik, pasti nanti diketemukannya dengan orang-orang yang baik. Atau kita diketemukan oleh orang baik. Kalau kita gak ketemu orang baik, kita diketemukan oleh orang baik, gitu ya. Makanya tidak ada ruginya kalau kita bisa berbuat atau menjadi orang baik, ya. Nah, kembali pada kunjungan saya kemarin hari Sabtu, ya. Kebetulan pada saat itu ada satu penghuni LP, ya kan, itu bebas, ya kan, bebas. Jadi saya sangat bahagia, ya. Jadi sisanya tinggal 9 orang. Ya mudah-mudahan minggu-minggu yang akan datang tinggal 1 orang ya. Jadi kan kita bebas gitu kan. Berarti umat Buddha sudah mengurangi kejahatan ya. Nah ini kenapa sih kita setiap di cetia atau wihara, khususnya yang dari Theravada ya, yang memanjatkan parita, itu selalu kita memanjatkan parita Pancasila, Pancasila Buddhis ya kan, yang 5 sila itu. Nah di dalam sila yang terakhir itu, sila yang kelima, ya kan, kami bertekad menghindari ya dari makanan dan minuman yang memabukkan, gitu kan. Nah inilah, walaupun tidak detail disebut satu persatu ya, misalnya minuman keras yang beralkohol atau narkoba dan sejenisnya, itu sudah mencakup ya. Nanti kalau Bapak Ibu narkoba kan nggak tercantum ya kan. Nah itu yang memabukkan dan menimbulkan hilangnya kesadaran kita. Karena kalau kita sudah pemakai seperti itu kan, kesadaran kita tuh sudah hilang, sehingga apa, kita mudah bisa melakukan hal-hal yang buruk ya, seperti teman-teman kita di LP tersebut. Karena kesalahan mereka ya kan, yang tadinya mereka anggap itu baik, benar, dia jalankan sehingga dia masuk penjara. Nah ini jangan sampai terjadi pada diri kita ya. Tapi hal-hal buruk juga
kita harus hindari di dalam perbuatan kita, ya di dalam kehidupan kita ini. Karena Pak, bukan saja penjara, kita di penjara, tapi nanti kita apa? Kehidupan kita bisa di penjara juga, walaupun di masyarakatnya. Contohnya apa? Kalau kita cerewet, ya kan, fitnah orang, suka cerita kejelekan orang, ya kan, hal-hal buruk mengenai diri orang, itu orang akan menghukum kita, ya, walaupun kita nggak di dalam penjara, tapi kita sudah terpenjara jiwa kita. Apa tandanya? Kita dibenci orang juga, ya kan? Orang tidak mau dekat dengan kita. Kalau kita datang deketin, langsung menghindar. Nah ini kan sama dia kita udah terpenjara jiwa kita ini, ya kan? Nah, ini harus kita hindari. Ya kan, hal-hal tersebut ketika kita jadi umat Buddha berumah tangga, kita harus menghindari hal-hal yang buruk itu, ya, sama tetangga kita, bermasyarakat, kita harus penuh toleransi, ya, dan kita harus saling menghormati. Jangan sampai nanti kalau melihat tetangga beli TV baru, kita yang melotot, ya kan, wah, suaminya yang gajinya kecil dipaksa untuk beli yang sama, ya kan, padahal tidak terjangkau. Itu jangan, ya, jangan memaksakan kehendak. Yang penting apa yang kita bisa kita lakukan, yang nggak bisa ya tunggu, ya jangan memaksakan. Karena dengan terpaksa atau dipaksa itu nanti hasilnya tidak baik. Ya Bapak Ibu, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau di-sharingin, kami persilakan. Karena biar gantian, kalau saya maunya saya sedikit ngomong, nanti Bapak Ibu ikut ngomong, ya. Jadi bukan saya aja ntar yang sampai nih, ya, sama-sama gitu, kita bagi-bagi. Silakan, ada yang mau mulai? Ayo, nggak apa-apa, nggak bayar kok. Mumpung masih gratis, ntar 1 menit lagi bayar. Moy, tadi lu ketemu nanya, Moy. Ayo, apa aja yang gampang-gampang aja. Nanyanya jangan yang susah, takutnya nanti saya nggak bisa jawab juga. Silakan. Moy. Koceng, silakan Koceng. Kalau mau nanya, mumpung nggak bayar. Ibu mau nanya. Jangan main dorong-dorongan, kita tanya sendiri karena kan kita juga punya problem masing-masing, ya kan? Yang gampang-gampang aja, ya kan? Ada? Ayo, Kode. Jangan yang susah nanyanya, ntar saya nggak bisa jawab. Silakan. Mau nanya susah ya, apalagi cerita ya. Iya, silakan Bu Sianwa. Romo, ceritain itu dong kisahnya Dewa Tanah, asal mulanya. Kita kan pada nggak ngerti nih Dewa Tanah. Dipaku. Iya, dipaku. Sama apa? Sama Romo Rudi. Oh iya. Romo Rudi. Sekilas aja ya, yang saya tahu. Tapi yang pasti nanti bisa nanya lagi. Tapi mulainya dari mana ya? Ya kalau tentang dewa seperti itu bisa ditanyakan kepada para pandita yang dari Tridharma, karena mereka condong ke tradisi gitu kan, kepada para dewa tersebut. Beda sama yang di Buddhis ya. Di Buddhis kan dari Buddha Gautama dan murid-muridnya gitu kan. Memang ada para dewa tapi nggak dibahas dewa satu persatu gitu kan. Nanti kalau saya kasih penjelasan takutnya salah ya. Saya sih ngerti dikit, cuman takutnya salah karena kapasitas saya juga nggak bisa memberikan seperti itu ya. Cuman biasanya gini, biasanya kalau orang-orang Tionghoa itu kebanyakan suku Medan, orang-orang Medan dan orang Kalimantan itu biasanya di rumahnya itu ada tuti pakung ya. Kalau nggak salah tuti pakung ya, dewa tanah ya. Itu karena dia berkeyakinan bahwa kalau ada altar tuti pakung, artinya apa, dia mengharap rumah itu bisa terjaga dengan baik gitu ya. Nah ini cuman kadang-kadang kita suka salah paham, tuti pakung disuruh jaga rumah atau bagiannya kan repot ya. Ya tapi apapun altar, apapun yang kita
taruh di dalam rumah kita. Kita juga nggak boleh sembrono, nggak boleh apa maksudnya memberikan jaminan bahwa oh udah kayak saya misalnya begini, ada altar, ada cetia di sini. Terus saya meyakinkan, udah ada altar, ada di sini ada Buddha Rupang, ada Kuan Im, ada Kongco, yang lain sebagainya, bodhisattva lainnya. Terus saya tidak mengontrol nih, ya kan, menyemelekan. Udah ada yang jaga ini. Saya pergi aja, pintu nggak dikunci misalnya, ya kan. Satu ketika ada yang masuk misalnya, ya nggak, ada yang mengambil barang-barang kita misalnya. Yang disalahin siapa? Apakah kita menyalahkan ini yang kita puja? Ya kan? Kan nggak bisa. Ya itu kesalahan kita sendiri, ya. Justru yang kemarin saya bilang, kadang-kadang kita suka salah paham nih. Kalau kita udah oksai misalnya Dewi Kuan Im, Kongco, Buddha gitu kan, seolah-olah tuh kita udah pasti tuh dijamin terlindung gitu kan, selamat apa. Itu salah ya Bapak Ibu ya. Justru kalau kita memuja, misalnya para cewek nih, para wanita memuja Dewi Kuan Im misalnya, kita harus kenal dulu siapa sih Dewi Kuan Im itu, ya. Dewi Kuan Im itu kan Dewi, ya kan, sebutannya Dewi, ya kan. Kenapa disebut Dewi? Karena dia lemah lembut dalam tata cara ngomongnya, lemah lembut, teratur, ya kan, punya hati yang welas asih, punya niat yang mau menolong, membantu orang. Nah inilah, kita bisa nggak mengikuti sifat-sifat yang kita puja tersebut, ya kan? Kalau kita bisa mengikuti seperti itu, mudah-mudahan kita bisa terlindungi, ya, bisa di banyak yang suka. Di sini saya akan membuka dikit ya. Cuman kalau yang kena bukan nyinggung seseorang ya. Kayak kemarin saya cuma nyinggung sedikit. Kalau wanita biasanya kan lebih cocok kayak Dewi Kuan Im ya. Dia oksai Dewi Kuan Im. Dia dari gadis nih, dari remaja, dia liangkeng, sehari mungkin 2 kali, ya kan. Mungkin siancai, dia jalanin terus. Sehingga satu saat umur 30, saya belum dapat pasangan, ya kan. Umur 40, belum dapat pasangan juga. Padahal saya rajin, ya kan, puja bakti, liangkeng, siancai. Kenapa? Lalu tiba-tiba kita kalau memang kita gak ngerti, kita kecewa, ya. Nah, Rupang Kuan Im ini mungkin dikasih orang atau dititipin kayak yang kelenteng misalnya kan, atau ada misalnya musibah yang datang, ya kan. Lalu dia kecewa loh, percuma dong saya selama ini, ya kan, saya puja, saya din hio, bakar dupa, liangkeng gitu kan, sehari mungkin 2-3 kali melaksanakan itu. Kenapa kok ini masih terjadi pada diri saya? Mesti kan kalau saya memuja sesuatu misalnya yang saya muliakan, dia akan harusnya membantu saya, kan gitu ya kan. Ini kadang-kadang umat Buddha salah kaprah ya. Sebetulnya yang membantu diri kita tuh yaitu diri kita sendiri, bukan dewa-dewa yang kita puja gitu ya. Contoh yang tadi saya bilang, ketika kita tidak atau belum menemukan jodoh pada usia tertentu, padahal kita rajin, ya kan, memuja Dewi Kuan Im, ya kan, membacakan liangkeng, kita harus introspeksi diri kita, ya. Jangan menyalahkan apa yang kita puja itu. Sudah sesuaikah diri kita mencontoh ya apa yang dipunyai oleh yang kita puja tersebut? Yang tadi saya bilang, kata-kata kita lemah lembut, ya, punya jiwa yang welas asih, ya kan, punya mukanya yang nggak cemberut. Kalau Dewi Kuan Im dibikinnya kan senyum, Sang Buddha juga rupanya kan senyum, ya kan, nggak ada yang kayaknya tuh walaupun kongcok kuankong kelihatan itu kan, tapi dia bukan apa ya, menggambarkan kegalakan, ya kan, keburukan, enggak, tetap menggambarkan kebaikan. Kalau kita sudah mengikuti sifat-sifat beliau, saya yakin hal yang buruk itu tidak akan terjadi. Sekarang bagaimana misalnya seseorang bisa dapat, ya kan, walaupun rajin sembahyang, rajin baca keng, kalau perbuatannya tidak sesuai,
misalnya seorang Mimi deh, ini seandainya dia kan untungnya udah punya ini, udah laku. Misalnya Mimi nih dari remaja ya kan rajin sembahyang, mau jadi Kuanim, sampai di usia-usia dini 30-40 itu belum dapat pasangan hidup, dia mungkin akan kecewa. Tapi dia nggak menyadari bahwa setelah memanjatkan parita, liamkeng, ya kan, melakukan persembahyangan, selepas itu di luar itu dia apa? Ngomongnya sembarangan, ya kan, kata-katanya kasar, suka menghina kaum laki-laki, ya kan. Pokoknya semua masyarakat di situ tidak menyukai adanya Mimi ini. Nah, bagaimana mau dapat pasangan hidup, ya kan? Kecantikan bukan jaminan loh laki-laki itu mau sama kita. Seperti saya ganteng misalnya, ya kan, ini misalnya, tapi padahal memang bener sih. Ya, kita ambil contoh aja misalnya gitu. Ya, walaupun bener-bener ganteng gitu, cuman kita ambil contoh misalnya gitu kan. Saya ganteng, bukan berarti saya jaminan wanita-wanita akan suka sama saya. Kenapa? Kalau tindakan saya, ngomongan saya, kelakuan saya kasar, ya kan nggak baik, mungkin nggak sih mereka mau? Kan enggak, ya kan? Walaupun muka kita pas-pasan lah, ya kan, pokoknya pas. Mau jalan ke sono pas, bisa kan? Mau kemana pas, mau muka kita kan? Tapi ditambah dengan apa perbuatan kita, ya kan? Ngomongnya lemah lembut, kasih sayang, ya kan? Mau menolong, kan orang bisa kelepok-kelepok, ya kan? Begitu. Pernah nggak sih kayak kalau ada orang gini, saya pernah dengar, kalau ngomong sama orang Buddhism enak gitu kan ya, saya nyaman gitu kan. Saya pernah dengar tuh, tapi bukan ngalamin diri saya, itu katanya yang saya dengar gitu kan. Ya, kata orang seperti itu. Kenapa? Nah ini, ya kan. Ya, saya kalau misalnya di depan saya pun saya nggak gede kepala saya, cuma udah ukuran segini. Ya kan? Biasa-biasa aja sih, ya kan. Ya cuma kan itu jadi apa ya? Jadi pemikiran saya nih. Oh iya, berarti kalau saya mau disukai sama orang, saya ini harus seperti ini loh, ya kan? Bukan karena kegantengan kita, kecantikan kita, orang itu kan tertarik. Ya memang awalnya kita yang normal, pilihnya yang baik ya, yang cantik, yang ganteng. Tapi setelah itu kan kita lihat pribadinya gimana nih, kan gitu, ya kan? Kalau pribadinya baik, lemah lembut, ya orangnya sabar, mau membantu, ya welas asih. Saya rasa siapapun itu akan suka sama kita, ya. Seperti bapak ibu yang ada di sini, saya yakin, ya kan, orangnya welas asih, lemah lembut. Kalau enggak, kita nggak bisa kumpul di sini, ya kan. Coba kalau misalnya ada di antara kita nih orang yang nggak baik, misalnya tetangga kita yang mau kemari nih, dilihat ada siapa tuh Pak? Saya nggak jadi, ada dia, ya kan? Karena apa ya? Karena diri kita, perbuatan kita, ya kan? Ada orang pernah gini, ketika mau kebaktian, dia ada selek nih, si A si B. Kalau si A datang, si B pikir ada si A nggak? Ada. Saya nggak mau deh kalau ada si A, ya kan? Saya lebih baik ketemu hantu daripada ketemu dia. Ya, pernah nggak gitu? Ada ya? Nah, jadi kita tuh lebih buruk dari hantu dianggapnya. Karena apa? Bukan rupa kita kali mungkin ya. Karena perbuatan kita. Nah, ini yang harus kita pikirkan, kita renungkan di dalam diri kita sendiri. Jadi kalau ada orang yang berkata buruk sama kita introspeksi diri. Kita sebenarnya buruk apa enggak sih? Ya kan? Jelek apa enggak? Oh, muka kita ganteng nih misalnya. Saya cantik kok, nggak jelek. Tapi jangan mukanya aja Bapak Ibu yang dipoles. Ya, kebanyakan nih kaum ibu yang memalsukan. Ya, banyak pemalsuan. Bukan ibu-ibu sih kan, saya bilang kalau yang di sini mah baik semua. Ya, yang di sono itu, ya kan, yang pemalsuannya gini maksudnya, yang hidungnya pesek, ya kan, maaf kalau ada pernah operasi ya kan, dioperasi supaya mancung. Artinya kan sudah berbohong, menutupi dirinya kan, ya. Misalnya apa, ya kan, nggak punya ini lipetan mata, dibikin lipetan kayak itu, kayak pakaian gitu kan.
mau ditaruh ke lemari kan dilipat dulu tuh ya. Dia dilipat lagi bikin ya kan. Pipinya ya kan. Kalau saya kan ori nih, orsinil ya kan. Dipoles ya kan, pagi dipoles. Ntar siang udah kering dipoles lagi ya kan. Sore mau pergi, oh udah nggak kelihatan dipoles lagi ya kan. Iya. Begitu mau tidur udah kayak kedok sini kering. Ya ini kadang-kadang apa? Nah itu kadang-kadang kita menutupi kekurangan kita ya kan. Makanya kalau kita berkaca, kita jangan lihat, waduh saya udah ganteng, udah cantik, jangan. Tapi coba introspeksi diri kita ke dalam. Saya ganteng, pribadi saya udah ganteng belum nih, kan gitu. Kalau cewek, aduh saya udah cantik nih, saya mah cantik, kayaknya nih nggak jelek, ya kan? Kenapa kok? Tadi cowok itu bilang, dasar lu jelek gitu kan? Padahal kita cantik nih, ya kan? Ya nggak? Berarti bukan mukanya yang jelek, pribadinya yang jelek. Ya, nah ini kadang-kadang yang harus kita pelajari, ya, yang harus kita rubah dalam diri kita. Seperti gini, dalam kisah Angulimala, ya kan, tahu kan, pernah dengar nggak Angulimala? Ya kan, seorang laki-laki yang gagah, ya kan, dia karena kebodohannya, tidak pengertiannya tentang kebaikan, tentang kehidupan yang baik, dia bertekad itu mau punya kalung. Kalau kita kan kalau dari mutiara, dari batu giok, dia maunya dari ibu jari manusia. Jadi orang dimatiin, ibu jari potong dipakai kalung. Dia maunya 1000 kalung, 1000 ibu jari untuk dijadikan kalung, ya kan? Ceritanya tercapailah. Dia itu punya kalung, tapi masih kurang 1, kurang 2, jadinya kurang sepasang. Karena kan satu orang kan 2 ya, 2 jempol. Jadi ketika itu dia udah berpikir ya kan, kapan ini satunya siapa ini yang akan saya jadiin korban ya kan. Lalu Sang Buddha dengan kebijaksanaannya dia merenung, ada satu orang yang sedang melakukan kejahatan. Dan ini harus secepatnya di stop, karena kalau nggak ada korban satu lagi. Ya kan, dengan kebijakan Sang Buddha dia samperin di mana tinggalnya si Angulimala ini. Dia datengin, lalu Angulimala melihat, oh ini dia kesempatan untuk melengkapi kalung jari saya, inilah yang harus saya punya. Ya kan? Jadi Sang Buddha diuber sama dia. Ya kan? Sang Buddha diuber sama dia. Terus Angulimala bilang, hei, Bapak yang di depan, stop, ya kan, berhenti, ya kan. Sang Buddha bilang, saya sebenarnya udah berhenti dari tadi, ya kan. Kan kalau orang yang sudah mencapai sudah tinggi, jalan setapak, jalan selangkah, itu kita yang lainnya bisa 3 langkah baru bisa ke Uber gitu kan. Dia santai tapi dia lari, ya kan, udah deket, perasaan udah deket tapi jauh gitu kan, nggak bisa sampai megang itu Sang Buddha tersebut. Jadi pada saat dia 2 kali, hai Bapak yang di depan, tolong Anda berhenti. Sang Buddha lalu menjawab, saya sesungguhnya dari tadi sudah berhenti. Anda, kamu yang belum berhenti. Dia bingung dong, diuber lagi ya kan. Sampai 3 kali, hai Bapak yang di depan, tolong berhenti, ya kan. Sang Buddha bilang lagi, saya sebenarnya dari tadi sudah berhenti, kamu yang belum berhenti, ya. Nah di situ baru Angulimala menyadari, dia tanya, kok bisa ini, kan Bapak lari gitu kan, kok bilangnya sudah berhenti, sedangkan Bapak masih jalan, ya kan? Saya yang gubernur Bapak, kenapa bilangnya sudah masih belum berhenti, dia bilang gitu kan. Terus Sang Buddha katakan, yang saya maksud, saya sudah berhenti dengan maksud niat jahat itu. Sedangkan Anda masih mempunyai niat buruk yang akan Anda lakukan. Anda mau membunuh saya kan? Iya, dia bilang gitu. Nah itulah yang saya maksud, bahwa Anda sesungguhnya belum berhenti. Nafsu Anda untuk membunuh orang itu masih belum berhenti. Disitulah dia sadari, ya kan? Di situ dia sadari bahwa sesuatu yang dia uber-uber itu dianggap baik ternyata buruk.
akhirnya dia sadar, dia Namaskara, dia mohon dijadikan muridnya. Nah, sejak saat itu dia jadi murid Sang Buddha, ya kan? Tapi apakah memang lepas kalau kita sudah berbuat jahat, berbuat karma buruk, sekalipun kita menjadi biku, artinya kita sudah melakukan perbuatan baik, apakah karma buruk kita hilang? Enggak, Bapak Ibu, ya. Karma itu tidak bisa hilang, tapi bisa diringankan, gitu ya. Nah, dengan dia menjadi murid Sang Buddha, dia belajar kebaikan, meditasi, sehingga karma buruk yang selama ini dibuat tetap berjalan. Akhirnya dia pun mengalami hal yang sama, ya kan? Disakitin orang juga, gitu kan? Karena tanaman karma buruk yang dia perbuat itu tetap berbuah. Tapi untungnya dia menanam karma baik yang banyak, jadi dia tetap bisa terselamatkan. Nah, Angulimala Parita itu kalau nggak salah terkenal, ya kan, paritanya itu untuk orang yang mau melahirkan, kalau nggak salah ya. Jadi kalau yang Anda nih udah ngeden gitu kan setengah hari nih, gitu kan, nggak keluarga bayinya. Kalau sekarang sih gampang ya, dicerot aja pakai gunting ya, terus disesar maksudnya. Kalau cerita dulu kan nggak ada sesar ya, jadi Angulimala itu waktu dia jalan ada seorang ibu yang mau melahirkan, susah sekali. Jadi dia teringat, langsung dia bacain parita itu. Yang bacain Angulimala nih, bacain. Seketika itu juga wanita itu lahir. Jadi sekarang terkenalnya Parita Angulimala, jadi begitu, ya kan? Karena yang mulai baca dia. Makanya itu banyak. Kalau bapak ibu nih, tapi ini udah nggak melahirkan lagi ya. Yang mau melahirkan susah, kalau nggak sesar ya, kecuali memang udah dibaca parita, ya kan, apapun yang dibacain nggak lahir juga, ya terpaksa sesar. Tapi kalau udah yakin, saya rasa bisa, ya kan. Itu banyak yang sudah dibuktikan, gitu. Ya, jadi intinya kita jangan sekali-sekali mempunyai pikiran niat jahat itu, apapun, ya kan. Kan di dalam parita Manggala Sutta pekarannya ya, saya agak lupa. Itu kan di dalam kebencian, di dalam kemarahan, jangan menginginkan pihak lain celaka. Itu di Karania Metta Sutta ya, kalau nggak salah ya. Itu jadi kalau bisa seperti kalau kita mau marahin orang, kita mikir dulu, aduh ntar kalau dia pingsan gimana ya, gitu. Nah, nggak jadi marah. Ya kan, malah kasih senyuman gitu ya. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa ya. Jangan senyum kalau dikasih duit doang. Ya kalau ini aja cemberut, ya itu jangan. Ya tapi saya yakin ibu-ibu di sini sih udah mencapai pencerahan ya. Pasti dan baik semua. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya. Kira Bante Damsak udah bisa diundang. Oh iya, terima kasih. Mungkin minggu depan kali ya, coba. Nanti kalau nggak minggu depan ya minggu berikutnya lah, coba saya hubungi. Saya bilang awal Agustus. Oh awal, jadi ya memang kita jatah yang dulu tuh minggu pertama sih, setiap bulannya kita jatah gitu. Nah mudah-mudahan kita bisa ya kembali seperti dulu. Jadi kita dapat jadwal setiap minggu pertama tuh penceramah di sini, nanti anggota sangga gitu ya. Ya terima kasih. Ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Oh, mau nanya nih.